Tidak ada perang, tidak ada sirene, tidak ada keributan, tapi sesuatu sedang bergerak di kawasan yang selama ini dianggap stabil dan hanya sedikit yang menyadarinya. Lalu, di tengah kesunyian itu, Inggris tiba-tiba masuk perhitungan. Selat Malaka tak lagi dipandang sama. Amerika Serikat memilih diam. Arah diskusi di berbagai ruang analisis pun perlahan bergeser. Pertanyaannya kini bukan siapa yang melintas di Selat Malaka, melainkan siapa yang mulai mengendalikan ritme kawasan. Inilah kisah manuver senyap Indonesia ke London, langkah tenang namun menentukan yang perlahan menggeser peta kekuatan Indo-Pasifik. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris berlangsung jauh dari sorotan besar. Tidak ada seremoni berlebihan, tidak ada pidato panjang penuh istilah diplomatik, bahkan tidak ada konferensi pers yang dirancang untuk mencuri perhatian. Bagi banyak pengamat global, agenda itu tampak biasa nyaris bisa dilewati begitu saja. Namun dalam geopolitik, justru pertemuan seperti inilah yang patut dicermati. Karena ketika kekuatan besar bergerak tanpa keributan, dampaknya baru terasa saat semuanya sudah terlambat untuk dicegah. Indonesia tidak datang sebagai pihak yang meminta belas kasihan atau bantuan pembangunan. Indonesia hadir sebagai kekuatan maritim yang memahami betul nilai strategis posisinya. Sebagian besar wilayahnya adalah laut, jalur perdagangan dunia, bersinggungan langsung dengan perairannya. Selat Malaka bukan sekadar lintasan sempit, tetapi denyut nadi ekonomi global. Setiap hari, energi, pangan, dan komoditas strategis dunia melewati jalur itu. Inggris menyadari fakta itu, dan Indonesia sadar Inggris tidak datang tanpa perhitungan. Pasca Brexit, London tengah mencari arah baru. Hubungan dengan Eropa tidak lagi seerat sebelumnya. Amerika lebih sibuk dengan kepentingan domestik, dan Asia muncul sebagai wilayah masa depan pengaruh global. Namun Asia bukan papan kosong. Semua kekuatan besar berebut tempat. Untuk masuk dengan aman dan efektif, Inggris membutuhkan mitra stabil, besar, dan memiliki posisi geografis menentukan. Indonesia memenuhi semua kriteria itu. Kesepakatan yang dibahas di London jauh melampaui transaksi ekonomi biasa. Nilainya miliaran dolar. Ada investasi besar, kerjasama maritim strategis, dan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan modern. Namun inti kekuatan kesepakatan ini bukan nominalnya, melainkan desainnya. Kapal-kapal itu tidak dibuat di luar negeri lalu dikirim begitu saja. Produksi dan perakitan dilakukan di Indonesia. Galangan kapal nasional diperkuat, tenaga kerja lokal diserap, industri dalam negeri bergerak dari hulu ke hilir. Lapangan kerja tercipta dalam jumlah besar dengan dampak berantai ke berbagai sektor ekonomi. Di permukaan, semua ini tampak sebagai proyek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembangunan ekonomi rakyat. Dan memang benar, namun bagi yang memahami dinamika laut, maknanya jauh lebih luas. Kapal nelayan modern bukan sekadar alat mencari ikan. Ia adalah entitas bergerak yang hidup di laut setiap hari, mengamati, mencatat, dan mengirimkan data. Ketika kapal-kapal ini terhubung melalui sistem navigasi dan komunikasi canggih, negara secara otomatis memiliki gambaran real-time atas wilayah perairannya. Apalagi proyek ini melibatkan perusahaan Inggris yang selama ini dikenal sebagai pemain besar di sektor pertahanan dan maritim global. Mereka tidak sekadar memahami pembuatan kapal, tetapi juga integrasi sistem dan teknologi presisi. Hasilnya adalah armada yang berfungsi ganda, ekonomi di permukaan, keamanan di kedalaman. Semua sah, legal, dan hampir mustahil dipersoalkan secara diplomatik. Disinilah kegelisahan mulai muncul di antara negara tetangga. Bukan karena Indonesia mengancam, bukan karena kapal perang baru bermunculan, melainkan karena Indonesia meningkatkan kapasitas nyata di laut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan yang tumbuh dalam diam jauh lebih sulit dihadapi dibanding ancaman yang diumbar terang-terangan. Jika Indonesia berisik, protes bisa dilayangkan. Jika klaim diumumkan, gugatan bisa diajukan. Namun ketika Indonesia hanya memperkuat nelayan dan industri nasionalnya, tidak ada celah untuk menentang. Selat Malaka selama ini bertumpu pada keseimbangan rapuh. Tidak ada yang terlalu dominan, tidak ada yang terlalu lemah. Namun keseimbangan semacam ini sangat sensitif. Sedikit peningkatan kapasitas saja mampu mengubah seluruh dinamika. Dan itulah yang sedang terjadi. Bagi Malaysia, ini bukan ancaman langsung. Tidak ada provokasi, tidak ada pelanggaran. Justru karena semuanya berjalan sah, ruang abu-abu perlahan menyempit. Aktivitas ilegal makin sulit bersembunyi. Penyelundupan lebih mudah terdeteksi. Pencurian ikan makin terpantau. Semua terjadi tanpa konflik terbuka. Efeknya bersifat psikologis.
Negara-negara kawasan mulai mengkalkulasi ulang posisi mereka. Singapura mencermati serius, Thailand mengamati, Vietnam membandingkan. Polanya jelas, Indonesia bukan lagi kekuatan pasif. Indonesia bergerak tenang, konsisten dan terarah. Langkah ke London juga mengirim sinyal halus ke Washington. Di tengah kebangkitan kebijakan America First, banyak negara merasakan ketidakpastian. Amerika menjadi lebih selektif, lebih transaksional. Sekutu diminta patuh, tetapi kepastian jangka panjang tidak selalu dijamin. Indonesia membaca situasi dengan dingin. Terlalu besar untuk ditekan, terlalu mandiri untuk diarahkan. Maka jalannya bukan konfrontasi, melainkan diversifikasi mitra. Inggris menjadi pilihan strategis bukan lawan Amerika, tetapi juga bukan Amerika itu sendiri. Pesannya sederhana, Indonesia terbuka bekerja sama, tetapi tidak bergantung. Dalam geopolitik, pilihan alternatif adalah bentuk kekuatan. Ini bukan sikap anti-Barat, ini sikap anti-ketergantungan. Prabowo memahami bahwa di dunia multipolar, yang bertahan bukan yang paling vokal, tetapi yang paling siap berdiri sendiri. Karena itu, kerjasama ini tidak berhenti pada pembelian aset. Ia masuk ke transfer teknologi, penguasaan sistem, dan penguatan industri nasional. Indonesia tidak ingin sekadar memiliki alat, tetapi ingin memahami cara kerjanya. Pendekatan ini juga terlihat dalam proyek pertahanan lain. Desain dari satu negara, sistem dari negara lain, integrasi dikerjakan sendiri, tidak ada ketergantungan tunggal. Indonesia bertindak sebagai perancang, bukan penyewa. Hasilnya jelas, lebih sulit ditekan dan lebih dihormati di meja perundingan. Bagi Amerika Serikat, sinyal ini tidak bisa diabaikan. Indonesia bukan lagi sekadar pasar, tetapi aktor strategis yang mulai menentukan arah. Lapisan paling menarik dari cerita ini tersembunyi di balik istilah kapal nelayan. Di baliknya terdapat arsitektur keamanan laut jangka panjang, kontrol wilayah, dan penguatan kehadiran. Semua dilakukan tanpa satu pernyataan agresif. Ini strategi dingin bermain di wilayah ketahanan, bukan konflik. Kehadiran di laut tidak selalu membutuhkan meriam. Kadang cukup dengan kehadiran yang konsisten dan terintegrasi. Nelayan berlayar setiap hari. Ketika data mereka terhubung, negara selalu memiliki gambaran situasi di laut. Informasi adalah kekuasaan. Inilah yang membuat sebagian pihak mulai merasa ruang geraknya menyempit. Bukan karena ditekan, tetapi karena Indonesia terlalu siap. Dalam geopolitik modern, kesiapan seringkali lebih menentukan daripada niat. Kini satu hal jelas, Indonesia tidak lagi sekadar bereaksi terhadap perubahan global, tetapi mulai membentuknya. Peta Indo-Pasifik bergeser bukan karena pidato keras, tetapi karena keputusan dingin yang konsisten. Tanpa gembar-gembor, tanpa drama, hanya kerja nyata. Indonesia bukan lagi penonton, bukan pengikut. Indonesia mulai mengatur ritme, dan siapapun yang ingin bermain di Indo-Pasifik, mau tidak mau, harus menghitung Jakarta. Bagi rakyat Indonesia, ini pengingat bahwa kedaulatan hari ini bukan hanya soal senjata, tetapi sistem, kapasitas, dan keberanian untuk tidak bergantung. Dunia berubah, dan Indonesia perlahan, namun pasti sedang bersiap menghadapi perubahan itu tanpa teriak, tanpa ancaman, tanpa sensasi. Namun satu hal hampir pasti, setelah langkah ini, kawasan tidak akan pernah sama lagi.